Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspire. Anda masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan senang banget karena di kesempatan hari ini, hari Rabu ya, hari yang ke-22 di bulan Februari 2023, kita balik untuk bisa hadir dengan obrolan seputar pertanian dan peternakan. Nah, di Rumpun Padi untuk edisi kali ini kita akan ngobrolin tentang keuntungan kelompok tani dari unit usaha peternakan. Kemarin beberapa kali kita ngobrolin soal pertanian dan kali ini kita akan ngomongin tentang peternakan ya. Padahal Rumpun Padi ini namanya aja ada pangan, pertanian, perikanan Indonesia, nggak ada peternakannya. Terus kenapa gitu ya? Hari ini kita bakal bahas tentang unit usaha peternakan. Nah, untuk Pesona Inspire yang mau gabung langsung aja nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita di 0823 2383 9996. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita harus kenalan dulu. Di studio Radio Pesona ini sudah hadir dua narasumber yang keren-keren, yang ganteng-ganteng ya. Karena cowok-cowok gitu. Baik, saya akan menyapa dulu. Ada narasumber kita yang pertama ini, ada Pak Andang Widiantoro Dwi Nugroho SKH. Selamat siang Pak Andang. Selamat siang Mbak Mita. Apa kabar Pak Andang siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Pak Andang ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Mojo Tengah ya Pak ya. Oke, nah ini mungkin dikenalin dulu gitu Pak. SKH itu mungkin ada yang belum tahu. Kayak Mita juga belum tahu nih Pak, SKH itu sarjana apa sih Pak gitu ya. Baik. Terima kasih Mbak Mita dan juga Pesona Inspira. Perkenalkan, nama saya Andang Widiantoro Dwi Nugroho, biasa dipanggil Andang. Gelar saya SKH itu singkatan kepanjangan dari Sarjana Kedokteran Hewan. Saya menjadi penyuluh pertanian sejak tahun 2008 sehingga sampai kini sudah 15 tahun saya menjadi penyuluh pertanian. Waktu 2008 saya ditempatkan di Kecamatan Kejajar dan mulai tahun 2016 saya ditempat tugaskan di Kecamatan Mojo Tengah. Begitu Mbak Mita. Oke, sudah 15 tahun ternyata ya Pak ya, berkecimpung di dunia ini. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Andang. Selain Pak Andang, ini juga ada satu narasumber lagi yang gak kalah gantengnya nih ya. Ada Mas Tolhah Mahsun. Ini adalah selaku anggota kelompok tani Estusai dan juga ketua Perkanas Wonosobo. Saya sapa juga Mas Tolhah, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mas Tolhah? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Sehat. Ini bisa dijelaskan juga dong kalau tadi Pak Andang menjelaskan SKH. Nah, Mas Tolhah ini juga selaku ketua Perkanas. Perkanas itu apa sih Mas Tolhah? Ya, Perkanas itu merupakan perkumpulan peternak kambing kaligesing nasional. Jadi itu merupakan komunitas ya. Banyak teman-teman di Wonosobo ini yang peternak kambing kaligesing ini kemudian bergabung dengan komunitas. Kemudian komunitas ini diberi nama Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing yang mulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi sampai daerah ada di Indonesia. Oke, sampai tingkat Indonesia, tidak cuma daerah aja tapi nasional juga. Iya, nasional, karena gitu. Perkanas Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing Nasional. Iya, dan ini kambingnya kambing semua jenis kambing atau gimana nih Mas? Kalau yang Perkanas ini kita khusus di Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing aja, PE ras Kaligesing, karena kan PE ini kan macam-macam ya. Ada yang ada senduro, ada PE yang jenis lain, yang ras lain, tapi kita khusus di PE yang ras Kaligesing. Atau kalau di trennya ini dulu nyebutnya Etawa, tapi itu sebenarnya sebutan yang kurang tepat karena ini kan sudah peranakan. Jadi yang tepat adalah peranakan kambing ras Kaligesing. Oke, ini jadi rasnya Kaligesing PE itu tadi ya Mas Tolhah. Oke, dan Mas Tolhah ini adalah anggota kelompok tani Estusai. Nanti saya juga pengen tanya nih ya, kelompok tani Estusai itu apa gitu. Nah, tapi Pesona Inspira bahwa kelompok tani ini merupakan sekumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan, baik itu sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Nah, dalam perjalanannya kelompok tani perlu untuk
mempunyai struktur organisasi yang berfungsi menjelaskan jalur hubungan di antara anggota, sekaligus memudahkan penyelesaian pekerjaan sehingga lebih efektif dan menguntungkan semua pihak. Nah, Mas Tolha nih, saya pengen tanya, benarkah nih untuk kelompok tani Estusai ini juga punya struktur organisasi gitu, seperti ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lainnya nih, Mas? Ya lengkap dong Mbak. Kalau nggak lengkap nggak diberi nama kelompok tani kan. Kita secara legal formalnya jelas, mulai dari desa kemudian mulai dari dinas, ini semua kita cukupi. Jadi mulai dari struktur dan kelengkapan administrasi yang lain kita lengkap tentu saja. Oke, ini juga ada pembina pengurusnya juga ya Mas, yang tadi yang disampaikan dari dinas juga ada. Nah, untuk kelompok tani Estusai sendiri ini ada di mana sih Mas gitu? Kelompok tani Estusai ini domisilinya di Dusun Mojo Tengah, Desa Mojosari, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Ini tempat binaannya Pak Andang ini. Ya, Pak Andang ini kan selaku PPL Desa Mojosari. Oke. Ya, nah, untuk kegiatan dari kelompok tani Estusai sendiri ini bisa dikasih bocoran sedikit, kira-kira ngapain aja gitu? Macam-macam lah tentunya Mbak ya. Kita aktif di kegiatan peternakan, kemudian pertanian, kemudian juga ada pelestarian lingkungan, macam-macam. Tentu kegiatan ini kan kita dari kelompok tani Estusai kan punya rencana kerja. Jadi kita acuan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tentu ya sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh kelompok. Tapi kalau yang menarik ini, kalau Mbak Mita nanti mau mau main ke kelompok tani Estusai, nanti aktivitasnya asik. Jadi bisa mandiin kambing, bisa potong kuku kambing, kan macam-macam, menyusui kambing, memerah susu, dan masih banyak kegiatan yang asik lainnya. Ya, jadi tertarik ini pengen nyobain kalau mandiin kambing. Iya, gak apa-apa kan, sekalian bantu-bantu saya. Iya, mandi bareng kambing ya di Mojosari ini. Nah, tadi kegiatan-kegiatannya banyak banget ya Mas Tolha, seperti yang dijelaskan Mas Tolha, ada menyusui kambing, memerah susu kambing juga seperti apa. Ini bikin saya juga penasaran. Tapi yang gak kalah penasarannya lagi nih, kabarnya kelompok tani Estusai ini juga juara 1 lomba administrasi kelompok tani ternak tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Nah, ini administrasi yang seperti apa sih Mas Tolha yang akhirnya bisa memberikan juara 1 ini? Ya mungkin sebenarnya apa ya Mbak ya, bejo lah Mbak, ini administrasi model bejo. Iya kan? Ya enggak, tapi kita gini loh, penting bahwa kita itu kan orang akan melihat satu bahwa profil kan, yang penting profil itu ya harus menang penampilan, harus menang isi. Jadi dua elemen ini harus dipenuhi. Jadi terkait dengan di isi itu kan tentu profil kelompok tani lengkap kan begitu. Jadi ya mungkin ya sama seperti orang sekolah lah. Kalau niatnya itu cari ilmu, ijazah pasti dapat. Sama saja dengan kita di kelompok tani. Kita sebenarnya kan nggak ada cita-cita pengen juara kelompok tani kan. Tapi karena kita niatnya adalah niat yang baik, cari ilmu, kemudian membangun komunitas, membangun lembaga yang baik, membangun kelompok tani yang sehat, maka ini hadiahnya itu menjadi juara tingkat Provinsi Jawa Tengah. Itu ya bejo aja lah Mbak Mita, bejo. Dari hasil selama ini yang bekerja secara baik gitu tadi ya. Iya kan? Itu kan bonus lah ya, bonus. Oke. Anggotanya ada berapa nih Mas kelompok tani Estusai ini? Anggota kita 24 orang gitu. Tapi mayoritas ini pemuda pemuda. Jadi yang tua-tua ini paling beberapa orang saja. Ya, ini semangat pemuda. Semangat pemuda, baik. Untuk ternaknya sendiri ada berapa di sana nih Mas? Ya, populasi di akhir tahun 2022 kemarin kita hitung ya, berdasarkan data ada 259 kambing PE ras Kaligesing yang merupakan aset kelompok tani Estusai. Oke, jadi itu ada beberapa ternak kambing yang merupakan aset juga untuk kelompok tani ini. Nah, saya tanya ke Pak Andang nih, ada kelompok tani, ada kelompok ternak juga nggak sih? Ini kan Mas Tolha ini kan mengurusi ternak-ternak kambing gitu ya. Itu kan tapi kenapa masuknya jadi kelompok tani? Itu sebenarnya apa sih perbedaannya gitu Pak Andang? Iya, terima kasih Mbak Mita. Jadi perlu kami sampaikan, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Mita bahwa kelompok tani itu sebenarnya sekumpulan dari orang-orang yang berusaha dalam usaha tani dalam pengertian luas Mbak Mita. Jadi
bisa ini berusaha dalam tanaman pangan, tanaman sayuran, hortikultura, bahkan peternakan juga. Jadi bisa dikatakan sekumpulan petani atau sekumpulan peternak, sekumpulan pekebun yang tadi yang mempunyai kesamaan kondisi lingkungan ya, dan mereka berkumpul untuk mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai tujuan yang sama dalam organisasi yang dinamakan kelompok tani itu. Nah, biasanya dalam menjalankan suatu roda organisasinya ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan Mas Tolha, bahwa kelompok tani ini kan harus mempunyai perangkat organisasinya yang sering kita kenal dengan struktur organisasi ya. Bahkan sudah mempunyai apa yang dinamakan dengan unit usaha peternakan. Nah, inilah kenapa kelompok tani yang mempunyai unit usaha peternakan itu lazim oleh halayak itu dikatakan kelompok ternak. Padahal mungkin secara kaidah bahasa sebenarnya ini agak kurang pas sebenarnya, karena kelompok ternak itu sebenarnya juga ya kelompok tani itu sendiri. Artinya kelompok tani, lebih tepatnya kelompok tani yang mempunyai unit usaha peternakan, karena sebenarnya kelompok tani itu mempunyai unit usaha yang bermacam-macam, bisa perdagangan, bisa peternakan, mungkin pengolahan hasil pertanian, koperasi mungkin. Nah, kebetulan kelompok tani Estusai ini adalah yang sudah mulai memfokuskan unit usahanya dalam bidang kegiatan untuk memperoleh keuntungan ya dalam bentuk usaha peternakan. Jadi kalau dikatakan kelompok ternak itu ya kelompok tani, tapi kelompok tani belum tentu kelompok ternak. Begitu Mbak Mita. Oke, artinya nih ternak ini ada di dalam pertanian. Betul, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah Mas Tolha nih yang pengen saya tanyakan nih, apakah harus ada unit usaha bidang peternakan di sebuah kelompok tani ini gitu? Ya enggak sebenarnya kan, tidak, tapi itu penting kan. Sebenarnya enggak harus, tapi itu penting ya. Ya tentu unit usaha ini harus disesuaikan dengan potensi di wilayahnya masing-masing. Jadi kadang ada kelompok tani yang tidak memiliki unit usaha kan, tapi jadi memang bukan sebuah keharusan, tapi itu menjadi kepentingan, menjadi penting bagi kelompok tani untuk memiliki unit usaha, untuk yang jelas untuk meningkatkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Oke, nah manfaat sendiri kalau misalnya nih, karena bukan sebuah keharusan ya, tapi itu kalau ada gitu, seberapa penting atau manfaat dari unit usaha peternakan di sebuah kelompok tani ini gitu? Ya manfaatnya banyak lah ya tentu ya. Ya yang jelas unit usaha ini kan cuan lah Mbak Pita, ya kan cuan kan. Betul, yang inti betul. kan cuan. Jadi bagaimana dengan adanya unit usaha ini tentu dapat meningkatkan pendapatan secara ekonomi bagi para anggota kan. Kalau tidak punya usaha apa-apa ya maka tidak ada pendapatan. Nah, kelompok tani ini anggotanya akan menjadi bosan manakala memang tidak ada pendapatan yang dihasilkan. Ya mungkin kalau sebenarnya kan di kelompok tani segi manfaatnya banyak ya. Selain dapat ilmu, kemudian mungkin untuk sarana komunikasi, sarana nimba ilmu bareng-bareng. Tapi kan kalau seumpama ada unit usaha, ini akan menjadi lebih menarik bagi para anggota. Jadi memang kenapa kemudian kita membentuk unit usaha? Ya kembali lagi ini kan soal cuan, soal bagaimana keberadaan kelompok tani ini mampu memberikan segi kemanfaatan ya, pendapatan ekonomi, sehingga nanti cita-cita di kelompok tani bagaimana anggotanya bisa sejahtera ini bisa lebih meningkat. Begitu kira-kira. Ya biar nggak bosan lah ya, kayak tadi yang Mas Tolha bilang ini ada usaha-usaha untuk berkembang gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dapat piagam itu kayak bonus aja Itu gitu kan ya. bonus lah, nggak Tapi penting kalau kan, tapi bonus aja lah. Tapi fokus cuan itu lebih bikin semangat aja gitu ya bikin Mas semangat, ya. kan. Oke. Nah Pak Andang nih, gimana sih kondisi kelompok tani yang mempunyai unit usaha peternakan di Kecamatan Mojo Tengah sendiri? Karena ini kan Pak Andang ini selaku juga BPP penyuluh pertanian ahli pertama BPP Mojo Tengah gitu. Iya, Pak iya. Andang silahkan. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kondisi kelompok tani yang ada di Kecamatan Mojo Tengah ya, kalau kita bicara
dari basis data yang ada di namanya kami mengenal dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan Mojo Tengah, ya di mana sistem atau biasa kami mengenalnya dengan Simluhtan. Di Simluhtan ini ada aplikasi dari Kementerian Pertanian yang di mana di situ mencatat semua kelembagaan pertanian yang ada di Indonesia, khususnya di Kecamatan Mojo Tengah ini. Dari data yang tercatat di Simluhtan itu ada 120 kelompok tani, Mbak Mita, dari 19 desa yang ada di Kecamatan Mojo Tengah. Nah, kelompok Estusai ini adalah satu di antara sekian banyak kelompok yang sudah mempunyai unit usaha peternakan. Artinya kan, dan di sini kami mengklasifikasikan dari kelompok tani yang ada di kecamatan itu menjadi berbagai macam kelompok dengan level kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya kalau di sekolah gitu ada jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA. Kelompok tani pun demikian juga. Jadi artinya ada 4 kelas kelompok tani yang kita nilai dengan parameter tertentu yang akan kita secara periodik menilai kelas kelompok yang ada. Nah, ini kelas kelompok Estusai ini termasuk dalam kelas kelompok lanjut. Sebenarnya kalau dari sisi perjalanan sejak berdirinya sampai sekarang ini relatif belum begitu lama ya Mas Tolha, istilahnya 2018. Dari 2018 akhir hingga sekarang. Tapi dalam waktu yang relatif sebentar ini kelompok Estusai ini sudah mencatat beberapa prestasi baik secara kelembagaan maupun juga dari individu anggota kelompoknya, terutama dalam mengikuti berbagai macam event kontes mungkin ya, yang dari tingkat regional, lokal maupun sampai ke nasional. Nah, ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Tolha bahwa secara kelembagaan kemarin tahun 2022 kelompok Tani Estusai ini menjadi predikat sebagai juara 1 lomba kelompok tani berprestasi tingkat provinsi yang waktu itu dinilai oleh tim dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Begitu Mbak Mita. Baik, artinya nih satu kelompok tani ini ada beberapa unit usaha gitu ya, betul, Pak ya. Iya. Ada yang pertaniannya juga, betul, tapi juga ada yang peternakannya, iya, gitu. Oke, nah kalau di Estusai sendiri nih ada beberapa jenis usaha nih, Mas Tolha. Iya, jadi usaha yang kita lakukan di kelompok tani Estusai itu satu, tentu pertanian itu pasti kan, secara individual ataupun secara kelembagaan pasti. Kemudian yang kedua adalah unit usaha peternakan kan. Jadi seluruh anggota kelompok tani ini sebanyak 24 semua beternak semua Mbak. Ya, melakukan kegiatan breeding, beternak. Dan yang ketiga ini yang baru kemarin kita bangun lagi untuk meningkatkan pendapatan dan juga kemajuan meningkatkan kemajuan kelompok tani kita. Pak Andang, kita sudah buka ya warung lah mungkin atau toko. Tahu kan rasanya kan terlalu keren kan, kalau di saya warung lah, tapi kita khusus jualan pakan ternak, kemudian obat-obatan pertanian. Ya ini belum diresmikan Pak Andang, nanti kita undang aja Pak Andang sama teman-teman BPL kan. Ini lagi uji coba soalnya uji coba dulu. Nanti kalau sudah memang mulai akan berhasil, tanda-tanda kemajuan sudah, tentu kita mesti syukuran Pak. Kita nanti kita undang dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk bareng-bareng syukuran di kelompok tani Estusai. Jadi kita berharap nanti teman-teman kelompok tani di Wonosobo ini untuk bisa membangun lah ya, merintis unit-unit usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota. Oke, wah ini semakin berkembang lagi gitu ya. Masih akhirnya punya warung atau toko untuk peternakannya ada, pertaniannya juga ada. Nah, dari 24 anggota ini nih Mas, apakah ini kan tadi Mas Tolha mengatakan bahwa 24 anggota ini punya ternak semua, beternak semua. Ini untuk yang pertaniannya apakah dari orang yang sama atau ada anggota lainnya khusus untuk pertaniannya gitu? Oh enggak, sama ya. Sama. Iya, kita 24 orang ini
profesinya ya sebagai petani juga peternak kan gitu. Jadi kita itu membangun ataupun bentuk kelompok tani SSI memang dari dari kesamaan visi dulu, cita-citanya sama, keinginannya sama, kemudian kita 2018 dulu, kemudian kita bentuk kelompok tani SSI yang memang ini mayoritas ini generasi milenial sama generasi Z, Mbak. Ya kan yang Gen Z ya sekarang Gen Z ya. kan itu sama generasi milenial. Jadi memang mayoritas pemuda. Jadi enggak yang tua ada memang, tapi beberapa orang lah. Jadi semangatnya memang masih sedang top-topnya ini kan. Oh, ini lagi membara banget gitu ya, gaspolnya gitu ya. Iya. Ini juga mungkin sebagai sarana untuk melestarikan atau memperkenalkan kelompok tani ini kepada generasi-generasi muda gitu ya, Mas Tolha ya. Iya, karena kan saat ini disadari bahwa semakin tahun ini kan profesi menjadi petani ini kan memang sudah tidak menggiurkan mungkin kan beberapa generasi muda. Ya faktornya banyak, mungkin karena penghasilan di sektor pertanian ini mungkin tidak menjanjikan, itu kan tidak menjanjikan. Kita kan hitungannya paling 1 bulan ini kan menjadi angka yang tidak menarik, manakala pendapatnya paling 1 juta gitu kan, menjadi angka yang tidak menarik. Kemudian juga hasil yang memang seperti dipermainkan oleh pasar. Lah kita di kelompok tani SSI ini bagaimana caranya kemudian memperkenalkan kepada masyarakat, karena sadar ataupun tidak sadar generasi muda saat ini kalau saya cermati khususnya di Wonosobo ya kegiatan usaha yang memang paling enak, paling realistis ya di bidang pertanian sama peternakan. Misalnya ini mau ngelamar kerja susah, mau usaha udahlah paling enak bertani sama beternak. Tapi memang semua harus didasari dengan ilmu agar tani tidak bunuh diri, Pak Adang. Kegiatan bertani sama beternak ini kalau tidak di pondasi, tidak punya pondasi ilmu, ya ini tentu akan menjadi hal yang nanti akan bunuh diri di kemudian hari. Oke, ini artinya untuk terjun di dunia peternakan dan pertanian ini memang membutuhkan selain dari hati ketulusan gitu ya, niat dan kemauannya juga ada ilmunya juga, pengetahuannya kan juga penting untuk menerapkan dan mengaplikasikan gitu ya, Mas ya. Oke, dan sebenarnya ini justru kalau Mas Tolha tadi bilang daripada susah cari kerja, melamar kerja, justru ini bisa membuka peluang kerja gitu peluang kerja kan, peluang usaha. Ya saya ini kan dulu Mbak, kenapa saya kan sebenarnya nggak ada basic kan, beternak itu nggak ada basic, Pak Andang. Jadi saya itu kan memang backgroundnya itu organisasi, kemudian dulu pernah jabat kades kan, tapi kan dulu mau selesai kades ini kan lah mosok mantan lurah gak kelundang landung gak punya kami kan sini Pak Adang. Kemudian saya ya sebenarnya iseng-iseng kan, daripada malu-maluin kan, kemudian saya beli kambing. Kebetulan dulu 2018 itu trennya ini memang di kampung saya sedang trennya kambing PE Kali Gesing. Jadi saya kemudian beli dari yang murah. Tapi kok ini saya merasakan hasilnya ini menarik, Pak Andang. Ya, menarik Mbak Bita. Jadi saya itu hasilnya daripada jadi kades menarik jadi beternak, kira-kira begitu. Daripada jadi kades pusing diprotes warga sana sini ya, memikirkan warga. Kan? Banyak uang salah, nggak punya uang salah. Udahlah kita alih profesi aja kan. Ngurus kambing aja kan pelah enak. Jadi ngomong kambing lebih enak, menguntungkan kan, dapat cuan. Nah, ini masalah yang menarik nih Kak. Selain motivasi beternak kambing ini daripada keluntang-lantung lantan apa yang membuat Mas Tolha sendiri ini konsisten gitu dengan yang tadi katanya juga kadang-kadang tidak menjanjikan gitu ya. Ini kunci untuk tetap konsisten gitu menekuni pertanian dan peternakan khususnya di kelompok tani SSI ini seperti apa nih Mas Tolha? Ya. Intinya bahwa sesuatu itu kan akan timbul mulai dari niat ya Mbak. Satu niat, yang kedua tekad. Kalau dua hal ini sudah niatnya ada, tekadnya ada. Ini kan niatnya ada, tekadnya kurang kuat. Ini pasti tidak akan istiqomah melakukan sesuatu. Pasti tidak ada lakunya. Tidak ada lakunya, tidak ada actionnya. Tapi manakala niatnya ada, tekadnya ada, kemudian pasti akan berbuah nanti di dilaku, Pak. Dilaku di actionnya. Lah, udahlah Mbak, saya itu maksudnya karena ini memang saya itu sama teman-teman di kelompok tani SSI itu, karena kan
dari berbagai pengalaman itu kan sudah dilalui. Saya dulu mulai pernah sama teman-teman memelihara beternak domba, pernah beternak kambing Jawa, pernah. Kemudian tren sekarang ini di teman-teman di Mausari ini beternak kambing Kaligesing. Tapi dari 3 hal itu yang saya rasakan, saya dasari yang saya rasakan. Karena belum tentu, beda orang pasti beda rasanya beda. Kalau saya dari 3 komunitas ini yang memang ini banyak di Mausari, ya paling menguntungkan ya memang kambing Kaligesing. Tapi semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, pasti hasilnya tidak akan memuaskan, tidak akan berhasil. Jadi yang penting bisanya, kemudian yang penting istiqomah itu kan ada niat, ada tekad, kemudian ada action ya Mbak ya. Kemudian menghasilkan, itu pasti akan istiqomah. Ada niat, ada tekad, ada action, tapi tidak menghasilkan, pasti mati di tengah jalan. Nah, 4 komponen ini harus menjadi penting: niat, tekad, action, kemudian hasil. Dan itu kan yang dicari. Kalau 4 komponen ini sudah bisa dilalui, pasti usahanya akan bertahan lama lah, langgeng gitu. Oke, namanya niat kalau nggak ada action juga percuma Iya aja kan? gitu ya. Gitu. Udah action nggak ada hasilnya ya capek Iya, juga. capek juga. Gitu. Itu kuncinya 4 itu tadi yang disampaikan Mas Tolha. Oke, Pak Andang nih. Sesuai dengan tema kita kali ini adalah keuntungan kelompok tani dari unit usaha peternakan. Sebenarnya keuntungannya apa sih Pak gitu? Ya, kalau kita bicara keuntungan ya, kalau ini dari sisi peternaknya itu sendiri, ya. Sebagai kelompok tani yang unit usahanya bergerak di bidang unit usaha peternakan, itu minimal dari sisi petani itu adanya ketersediaan pupuk, Mbak. Ya, apalagi saat ini merupakan kondisi di mana petani kita ini untuk memperoleh pupuk serba dibatasi, ya, Mbak, karena dengan adanya kartu tani, kemudian dan lain sebagainya. Dan kalau diterapkan di kondisi saat ini di mana sumber daya alam kita mengalami degradasi, istilahnya sudah waktunya kita untuk kembali ke alam. Artinya pertanian dan peternakan itu merupakan suatu 2 hal yang istilahnya sebagai salah satu yang saling menguntungkan. Jadi ini adalah merupakan kita dengan adanya unit usaha peternakan ini menawarkan solusi dalam bentuk integrasi antara ternak dan tanaman, ataupun sebaliknya ya, tanaman dan ternak, di mana dengan kegiatan yang bersifat saling sinergi menguntungkan antara keduanya, ini akan terpenuhi keseimbangan alam. Itu dari sisi petani. Kemudian juga tadi juga disampaikan bahwa ada keuntungan berupa ini sifatnya merupakan dana cadangan atau simpanan dalam berwujud ternak ya, yang suatu saat ketika petani kita membutuhkan dana bisa memperoleh dengan penjualan ternaknya. Itu kemudian kalau dari sisi kami sebagai petugas, keuntungan dari adanya unit usaha peternakan ini akan memudahkan kami dalam melakukan pembinaan. Kami contohkan misalnya pembinaan tentang budidaya ternak, kemudian penanganan kesehatan, mungkin juga ada fasilitas posyandu ternak. Jadi jalinan kerjasama antara kelompok tani Estusai dengan Dispaperkan Kabupaten Wonosobo ini sudah lama. Jadi sudah biasa kami mengadakan pengobatan massal lewat bidang PKH, bidang peternakan dan kesehatan hewan dari Dispaperkan, di mana di situ petani akan mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan mendapatkan fasilitas pengobatan massal secara gratis, kemudian juga ada vaksinasi, kemudian deteksi kebuntingan misalnya. Nah, itu salah sekian dari sekian banyak keuntungan adanya unit usaha peternakan di kelompok Estusai, Mbak Mita.
Ya. Oke, ini ada banyak keuntungan pastinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andang. Dan Pesona Inspira menarik sekali kan perbincangan kita kali ini. Untuk Anda yang mungkin pengen tanya-tanya atau mungkin hanya sekedar pengen menyapa Pak Andang atau Mas Tolha, silakan bisa langsung di 0823 2383 999 barangkali pengen konsultasi atau mungkin pengen tanya-tanya kendala atau juga pengen tanya solusi dan lain sebagainya, silakan ditunggu sampai jam 4 sore nanti. Dan menarik sekali obrolan kita, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian, dan perikanan di Indonesia. Hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian, dan perikanan Indonesia. Nah, Pesona Inspira kita masih asik dan seru banget ngobrolin tentang keuntungan kelompok tani dari unit usaha peternakan. Ada Pak Andang Widiantoro Dwi Nugroho SKH selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Mojo Tengah. Ada Mas Tolha Mahsun, anggota kelompok tani Estusai dan ketua Perkanas Wonosobo. Nah, ini saya nggak mau tanya-tanya karena udah banyak WA yang masuk ya. Saya mau yang mana dulu ini ya. Tapi saya tadi ada yang tertarik sama pertanyaan yang ini nih. Ini saya sampaikan dulu ya. Bagaimana cara memberi pertolongan pertama untuk ternak kambing yang mengalami kembung, dari Mas Misjo di Sojopuro? Silakan, mau dijawab siapa nih? Biar mendeteksi kembung tuh kayak gimana mungkin ya Pak ya. Terus juga pertolongan pertama untuk ternak kambing yang kembung tuh seperti apa sih gitu. Saya juga jadi penasaran nih. Iya, terima kasih dari Mas Misjo nggih, Mas Misjo di Sojopuro ya. Mengatasi atau pertolongan pertama yang bisa kita lakukan jika ada ternak kita, khususnya kambing yang mengalami kembung. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kambing ini sebetulnya adalah termasuk dalam ternak atau hewan ruminansia. Artinya dia saluran pencernaannya itu mempunyai saluran majemuk, atau ada 4 jenis lambung pada hewan ruminansia, termasuk kambing, domba, sapi, kerbau itu ya. Jadi berbeda dengan kita manusia, di mana kita cuma mempunyai 1 lambung, tapi kalau kambing, domba, dan hewan berkuku belah lainnya ini mempunyai saluran pencernaan tidak hanya 1, tapi ada 4 jenis, sehingga sangat riskan sekali ketika mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu lebih dikenal dengan hewan yang menggayemi ya. Dia mempunyai kebiasaan untuk menggayemi atau memamah biak, di mana dia mengembalikan kembali ke rongga mulut makanan yang sudah ditelan, kemudian untuk dicerna menjadi ke lambung berikutnya. Ini sangat riskan sekali ketika ternak, katakanlah kambing ini, mengkonsumsi tanaman umur muda ataupun tanaman-tanaman hijauan, terutama yang masih basah karena embun pagi semalam. Jadi kami menyarankan kepada para peternak, kalau misalnya mencari rumput atau ngarit ya, itu paling tidak jangan pagi-pagi buta, ataupun kalau terpaksanya harus pagi-pagi, sebaiknya rumput itu dilayukan dulu, jangan langsung diberikan, karena kandungan rumput yang basah, kandungan air dalam rumput ataupun daun-daun hijauan pakan yang basah ini akan sangat rentan bagi kambing hingga bisa terjadi bloat atau kembung ini. Nah, untuk pertolongan pertama sebenarnya harus kita deteksi dulu isi kembungnya ada di lambung sebelah mana gitu Mbak Mita. Jadi kalau di kambing itu yang umum terjadi itu kembung itu terjadi pada lambung yang istilahnya itu dalam istilah medisnya itu dinamakan rumen, ataupun kalau kita sering mengenal dengan babat nih, babat itu istilahnya lambung yang permukaannya itu menyerupai handuk gitu ya. Itu karena merupakan volume terbesar dari lambung ternak ruminansia termasuk kambing ini, yang sangat rentan ketika dia mendapatkan asupan pakan yang banyak mengandung air, kemudian mungkin konsentratnya terlalu berlebih
sehingga kontraksinya akan tidak sesuai dengan normal. Nah, pertolongan yang bisa diberikan ini usahakan agar kambing ini tidak dalam posisi berbaring atau istilahnya jerum, atau mungkin usahakan agar kambing ini selalu diajak untuk exercise, untuk bergerak. Kalau bisa usahakan posisi bagian depan kambing ini lebih tinggi daripada posisi bagian belakang. Harapannya agar kembung itu sebenarnya kan adanya timbunan gas dalam rumen ya. Jadi harapannya ketika posisi bagian depan kambing itu lebih tinggi daripada belakangnya, itu akan keluar gasnya dalam proses yang kita kenal dengan sendawa seperti itu. Kemudian juga bisa diberikan batang tanaman, misalnya batang rumput yang keras, agar dia selalu mengunyah-ngunyah, mulutnya selalu mengunyah-ngunyah. Kemudian diajak lari-lari, dituntun ini, exercise. Jangan sampai dia, kalaupun terbaring, jangan sampai dia terbaring lama dalam posisi yang maksud saya gini, istilahnya kalau terbaring ke posisi tubuh bagian kiri, ini harus dibalik. Jangan sampai kiri terus sampai lama, sampai berjam-jam, karena itu akan berakibat fatal. Itu adalah pertolongan pertama yang bisa kita berikan. Atau mungkin berikan juga minyak goreng hangat agar bisa melumasi saluran pencernaannya di rumennya, dan harapannya nanti bisa mengeluarkan lewat mulut ataupun lewat anusnya. Kemudian apabila kita sudah melakukan hal itu semua, tentunya juga kita harus menghubungi petugas paramedis ataupun medik veteriner di dinas Paperkan ya, agar supaya, karena pertolongan yang selanjutnya ini hanya bisa dilakukan oleh petugas-petugas yang memang ahlinya. Jadi mereka mungkin akan melubangi bagian perutnya sebelah kiri, apa yang disebut dengan trokar, dan juga pemberian obat-obat anti blood untuk mengeluarkan timbunan gas dalam saluran pencernaannya. Begitu Mbak Mita. Oke, artinya ini diajak untuk selalu bergerak gitu ya Pak ya. Biar nih nanti bisa kentut mungkin kambing ya Pak ya. Iya, gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Kami punya kelompok tani yang berusaha peternakan, tapi kok rasanya masih belum maksimal, apalagi jadi seperti Estusai. Apa sih kiat-kiatnya dari Mas Idam di Derongisor? Mungkin ini mau dijawab oleh Mas Tolha, silahkan. Atau mungkin pemilihan nama juga harus ini ya Mas Tolha ya, biar Estusai gitu. Mungkin ini pemilihan nama juga penting gitu. Nanti Mas Idam bisa main aja ke rumah saya, kan itu kan deket kan Mbak, kan Derongisor ini kan di atasnya kampung turun saya kan, tinggal turun ya. Yang pasti kegiatan ini harus terus dilakukan lah. Kegiatan harus terus dilakukan, kemudian evaluasi. Jadi semua itu kan perlu belajar. Bukan gagal sebenarnya, tapi memang perlu belajar. Jadi apa yang kurangnya di mana, ini harus ada evaluasi. Kalau kurangnya A harus segera diperbaiki A-nya. Kalau kurangnya B harus segera diperbaiki B-nya, kan begitu. Yang penting adalah kemudian yang penting lagi, seumpama memang mempunyai usaha peternakan seumpama kambing. Ini kan yang menjadi modal awal ini kan sebenarnya kan pemilihan bibit. Bagaimana pilih bibit yang berkualitas dengan harga yang memang harganya ini pas gitu loh. Jadi nggak kemahalan. Kalau syukur-syukur ada yang murah tapi bagus kan. Tapi ini kan ya jarang lah, 1-2 paling kan. Ya harganya ini sesuai dengan kualitasnya kambing. Nah, jadi carinya bibit ini harus betul dulu. Kalau udah betul, insya Allah nanti kan dipelihara hasilnya juga pasti maksimal. Tapi kalau seumpama sudah salah cari bibit, ya sudah kemahalan, ya nggak usah ngarep-ngarep hati kan begitu Mbak Mita kan. Iya. Nanti Mas Idam bisa di rumah kan. Iya. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi lah ya. Ngopi, jadi biar lebih cerdas. Itu ya, semoga terjawab ya Mas Idam. Ini kayaknya mungkin jawabannya sekarang mungkin belum puas, nanti bisa dilanjut lagi gitu. Oke, ini masih ke Mas Tolha lagi nih. Bagaimana model pengelolaan ternak dalam kelompok tani secara bersama-sama, atau ada sistem lain supaya tidak terjadi iren? Dari Mas Ali di Bomerto, silakan. Ya, oke.
permasalahan di kelompok tani itu karena kadangkala anggota kelompok taninya ini tidak satu profesi. Jadi meskipun anggota kelompok tani, tapi kadangkala ada yang profesinya jadi ojek, ada yang jadi tukang bangunan. Ini kan problem. Betul. Manakala kita punya aset, kemudian nanti semua anggota ini kemudian harus memelihara, ini kan jadi problem. Lah, kalau di kelompok tani Esusai ini seluruh anggota ini memang profesinya adalah peternak dan juga petani. Jadi ketika nanti memang harus memelihara kambing, dia mampu. Lah, saya akan lebih kalau saya cenderung kambing kelompok tani ini tidak di kandang komunal, Pak. Betul. Kalau saya, karena kalau di kandang komunal kemudian seumpama sistemnya jadwal yang merumput, nanti si A si B, ini pasti macam-macam. Kadang sekarang pakannya bagus, kadang besok enggak. Ini kan jadi problem. Jadi secara kualitas ataupun kuantitas pakannya ini tidak bisa terpenuhi. Nah, kalau di kelompok tani Esusai ini memang sistemnya adalah anggota ini memelihara kambing ini di kandangnya masing-masing, nggak ada kandang komunal. Karena tentu dia akan merasakan manakala saya memelihara dengan bagus maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau seumpama memang ini sistemnya sistemnya adalah kambingnya ini kemudian kandang komunal, ini kan kadang-kala ada yang bahasanya di sini ono sing dinas, ono sing ngedebleh kan begitu Pak, kan jadi problem lah. Kemudian juga kalau di tempat saya memang ini kan meskipun itu aset kelompok, tapi kelompok ini hanya dapat 20%, Pak. Jadi seumpama saya ketitipan kambing dari kelompok, maka beranak pertama ini nanti hasilnya adalah 50-50 untuk si pemelihara, yang 50 untuk kelompok. Manakala sudah beranak kedua, ketiga dan seterusnya, ini bagi hasilnya kelompok ini cuma 25%. Ya. Jadi memang ya kan ada pepatah ada kata-kata serahkan pada ahlinya. Ya seperti itu juga di kelompok tani ya, memang punya aset kambing ya, yang melihara harus orang yang betul-betul mengerti kambing. Jangan sampai kemudian dipasrahkan ke yang punya profesi lain, itu pasti tidak berhasil kan begitu, Mbak Pita. Oke, semoga terjawab ini ya yang tadi sudah bertanya dan menanyakan ini dari Mas Ali di Bomerto kayaknya ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, tapi saya mau tanya dulu nih sebelum masuk ke pertanyaan ini gitu ya. Sebenarnya Mas Tolhah tuh apa sih alasan akhirnya tuh tertarik dan memilih budidaya kambing PE ini gitu? Ya, tadi saya sudah menyampaikan alasan mengapa kemudian saya memilih kambing PE, karena ini dapat uangnya lebih cepat, Pak. Ya, diuangkan ini lebih cepat. Kambing PE ini usia 2 bulan, 3 bulan, ini kan sudah bisa dijual. Jadi seumpama saya mau cari uang 2 juta atau 3 juta, ini kan cukup jual kambing yang usia 2 bulan sampai 3 bulan, sudah dapat. Dengan kualitas yang mungkin biasa-biasa saja. Kalau kita akan jual kambing Jawa seumpama atau domba, ini kan seumpama saya harus mau dapat 2 juta atau 3 juta, ini kan harus nunggu 1 tahun. Waktunya terlalu lama. Ya, betul. Jadi kenapa kemudian kita memilih kambing PE Kali Gesing ini, karena bisa cepat dapat uang. Yang kedua ya untuk hiburan, Mbak. Hiburan, karena kan kambing PE Kali Gesing ini kan postur tubuhnya bagus, bulunya bagus, jadi nyawang aja bisa untuk hiburan. Caranya dulu mungkin orang Jawa ini kukilonya ini ada kutut, ada macam-macam. Kalau saya sekarang kambing Kali Gesing. Apalagi sering ada kontes-kontes juga. Iya kan, sering ada kontes. Jadi makin ingin mempercantik si kambingnya kan? gitu. Iya. Nah, itu tadi jadi memang untuk keuntungannya nih 2 bulan 3 bulan aja udah bisa gitu dijual. ya. Nah, bisakah kambing PE Kali Gesing betina dikawinkan dengan pejantan lokal atau sebaliknya gitu, Mas Tolhah? Bisa, semua bisa, tapi pasti akan turun kualitas. Betul, ya. Kan? Kualitasnya akan turun. Jadi rata-rata para peternak kambing PE Kali Gesing ini sudah nggak mau mengawinkan dengan yang beda ras, karena tentu kualitas kambingnya akan berkurang. Seumpama saya punya peternakan Jawa, kok
saya punya indukan PE kali gesing kok mau dikawinkan dengan Jawa ya ini Iman-iman ya, Mas. iman-iman Pak, karena hasilnya pasti nggak maksimal kan. Oke. Iya. Ya, ini ada juga pertanyaan tapi mungkin barusan sudah terjawab karena beda gitu ya. Dari Mas Dani atau Mbak Dani ini di Grugu Kaliwiro mau tanya, apa bedanya gitu ya? Apa bedanya kambing Jawa Randu dan kambing PE peranakan kali gesing? Bedanya banyak lah. Ya. Mulai dari postur itu sudah beda. Kalau PE kali gesing ini pasti lebih besar. Kemudian telinga, yang membedakan telinga. Kalau telinga itu, kalau kambing Jawa Randu ataupun Jawa ini kan tidak melipat, Mbak. Seperti setang ya, Mas. Pak? Seperti kayak godong nangkal lah, kan godong nongkong gitu loh. Jadi nggak melipat. Tapi kalau kambing PE ras kali gesing ini melipat. Ya, melipat. Kemudian pola warna. Kalau kambing ras kali gesing itu badannya putih, leher sampai kepala hitam, rata-rata. Tapi kalau kambing Jawa kan macam-macam warnanya. Kemudian dari bulu, kalau bulu ini kambing kali gesing ini mulai dari rewas bulu belakang sampai gelambir yang depan itu pasti bagus. Kalau yang bagus itu kalau yang kualitas sudah ya standar untuk breeding ataupun untuk kontes pasti bagus. Kemudian bentuk kepala kambing Jawa ini kan rata-rata kan pasti nonong ya. Enggak, kambing Jawa ini kan pasti panjang, Pak. Tapi kalau kambing kali gesing ini kan sudah bulat. Oh gitu. Setengah lingkaran. Jadi mungkin ciri-ciri yang bisa dilihat seperti itu. Oke, ini Mas Tolha ini bapaknya kambing. Jangan bapak tambah. Hafal banget ya. Ya kan karena praktisi kan. Oke, satu lagi Mas Udin di Kepil ingin bertanya di mana bisa beli anakan kambing kali gesing? Ya banyak di peternak, banyak kan peternak. Sentra peternak kambing kali gesing ini kalau Kecamatan Watu Malang itu ada di Wonosobo, kemudian Binangun, kemudian Wonokambir itu banyak. Kemudian Sukoharjo banyak, Karangtengah, kemudian daerah Telogo, daerah Kali Bening, daerah Suroyudan, daerah Telogo Pintan itu banyak. Kemudian kalau wilayah Mojo Tengah itu daerah wilayah Wonokromo, Desa Wonokromo, kemudian Desa Mojosari yang banyak kan. Kemudian kalau wilayah Kepil ada, daerah Garingkerjo ada. Kemudian kalau ya Sapuran itu Pecekilan, Jolontoro ada. Sebenarnya banyak, Mbak. Sebenarnya banyak. Tapi kalau ingin beli ya pasti bisa di peternak secara langsung atau bisa di pasar kambing kan. Nah ini kalau misalnya mau cari kambing hubungi Mas Tolha aja lah. Iya boleh lah, nggak apa-apa kan. Siapa tahu nanti kan dipilihin juga ya kualitasnya bagus gitu ya. Oke. Nah yang pertanyaan kedua dari Mas Udin di Kepil ini, pakan apa yang paling bagus untuk kambing PE? Ya kalau pakan ini ya itu hijauan kan, tapi macam-macam, nggak boleh kan satu macam ya. Kalau di harus, jadi sekali memberi pakan itu harus macam-macam. Mungkin ada kaliandra, ada daun nangka, ada wilodo, ada indigo vera, harus bermacam-macam sehingga nutrisi ini, proteinnya ini bisa terpenuhi. Kalau seumpama cuma satu macam ini kan tidak bagus ya, Pak. Ya, secara gizi tidak terpenuhi. Oke, jadi harus banyak macamnya gitu ya. Harus banyak macam. Oke, dan pastinya dengan kualitas yang bagus juga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andang bahwa kalau mau kasih makan jangan yang banyak embun atau basah-basahnya gitu ya, Pak ya. Salah satunya seperti itu. Oke, nah terakhir ini Pak Andang nih dari Pak Hidayat di Kerasak mau tanya keuntungan dari susu yang dihasilkan dan bagaimana cara pemasarannya. Oke, ya dari Pak Hidayat ya di Kerasak dari susu. Jadi kambing Etawa ras kali gesing ini kan bisa dikategorikan sebagai ternak dwiguna sebenarnya, artinya keuntungannya bisa dari daging dan juga dari susu. Kalau saya malah mengatakan ini multiguna ya Pak, maksudnya artinya nggak cuma daging dan susu, apalagi kalau sudah kelas kontes ini sudah benar-benar bisa mengangkat nilai jual dari kambing Etawa ini. Nah, susu kambing ini adalah salah satu minuman yang mempunyai kandungan mineral dan nutrisinya lengkap. Bahkan dibandingkan dengan susu sapi, ini mempunyai asam lemak esensial yang lebih tinggi, bahkan 35%. Bahkan kalau di susu sapi itu hanya 17%. Kemudian juga mempunyai zat antiinflamasi alami, kemudian ini relatif aman diberikan untuk orang-orang yang istilahnya intoleran terhadap laktosa, karena susunya sangat cukup rendah kandungan laktosanya dan juga kalium maupun kalsiumnya sangat tinggi. Nah, untuk berkaitan dengan susu ini, susu kambing yang
rata-rata dihasilkan dari pemerahan kambing etawa ini menurut para praktisi ini berkisar volumenya 1 liter sampai mungkin 2 liter lebih, bahkan ada yang bisa mencapai 3 liter. Nah, artinya dari penanganan pasca pemerahan ini yang perlu juga diketahui bahwa pakan ini memang harus benar-benar mempunyai rasio yang imbang antara hijauan dan konsentrat, apalagi kalau itu diproduksi. Kalau mungkin untuk sekedar hidup saja mungkin pemberian hijauan pakan itu sudah cukup. Sekedar hidup, ya sekedar hidup saja. Tapi kan kita arahnya mungkin untuk ada hasil produksi yang lain dalam berupa susu ini tadi. Jadi untuk susu kambing ini sebagai kambing etawa ini yang merupakan kambing perah, ini bisa dimanfaatkan susunya. Kemudian kalau di kelompok S1 saya ini malah saat ini mungkin fokus di breeding ya Mas Tora. Artinya kalau meskipun sudah melakukan pemerahan susu, akan tapi ini lebih untuk cempe, mencukupi kebutuhan si cempe ini tadi, si anak tadi. Sehingga kalau ada susu yang kelebihan itu baru mungkin bisa dipasarkan. Kalau untuk pemasaran saya pikir sekarang zamannya sudah serba IT, serba mudah, serba online. Jadi pemasaran itu bisa dilakukan lewat online maupun offline, sehingga kalau saat ini mungkin kalau di Wonosobo masih terbuka sekali peluang untuk memasarkan susu kambing ini, dan harganya saya pikir juga cukup 20.000 Mas, 20.000 1 liter. Ini dengan adanya kandungan khasiat yang sangat baik dari susu kambing ini, saya pikir kalau untuk pemasaran ini bukan merupakan suatu hal yang dikhawatirkan, karena zamannya juga sudah tidak seperti dulu lagi, Mbak Mita, begitunya. Oke, nah satu lagi nih ya, terakhir ya udah ya. Nanti kalau udah ada yang tanya lagi kita di lain waktu ya. Oke, ini satu lagi nih dari Putra Ragil di Lereng Sindoro ya. Kalau kambing etawa ras Kaligesing apabila dikawinkan dengan kambing Sendoro kira-kira seperti apa? Enggak bagus. Enggak bagus. Ini kan sudah ciri-cirinya sudah ciri itu kan sudah lain banget ya. Kalau Senduro ini kan secara warna putih semua, bule kan. Kemudian telinga beda, kan, postur tetap ada perbedaannya. Kemudian bulu juga beda. Menurut saya kambing PI ras Kaligesing ini sudah merupakan hasil persilangan terbaik. Betul. Jadi manakala dikawinkan dengan jenis lain pasti akan mengaburkan nilai genetisnya. Pasti ini kan secara nilai ekonomi pasti akan turun. Kan pasti akan turun. Jadi iman-iman ya. Jangan sekali-kali coba-coba. Jangan coba-coba kan. Kalau punya indukan Jawa seumpama mau dikawinkan dengan pejantan PI enggak apa-apa, itu kan meningkatkan kualitas. Kan? Tapi seumpama punya indukan PI kok mau dikawinkan dengan Jawa, jangan sampai. Ataupun punya indukan PI Kaligesing dikawinkan dengan Senduro. Lah ini nanti seumpama ikut kontes juga ikut yang apa Pak, kan nggak ada kan klasifikasinya. Oke, ini yang paling bagus adalah Kaligesing ya, sama Kaligesing gitu ya. Oke, nah ya udah, ini karena kita sudah sampai di penghujung acara, ini bahkan sudah melebihi waktu karena ini banyak antusias yang tanya ya, tentang perkambingan ini. Nah, yang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin ini ada teknologi yang sudah dilakukan kelompok tani SOSAI atau ada tantangan atau ada harapan terkait dengan tema kita kali ini, yaitu keuntungan kelompok tani dari unit usaha peternakan. Dan langsung saja untuk closing statement kita sore hari ini dari Pak Andang dulu atau Mas Tolha dulu, silahkan. Pak Andang silahkan. Ya, saya kan muda kan di belakang terakhir ya. Biar akan yang sepuh dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Mita, Pesona Inspira. Juga pada kesempatan kali ini saya sekali lagi ingin menegaskan dan menekankan bahwa pertanian peternakan ini dua hal yang saling berkait satu sama lain. Artinya ini adalah titik awal dan juga titik akhir. Artinya merupakan satu circle yang saling menguntungkan. Dengan adanya peternakan yang dikelola dengan kaidah-kaidah ilmu yang betul, akan menghasilkan limbah ikutan yang berkualitas juga,
yang pada akhirnya dia akan bermanfaat kepada pertanian. Sebaliknya pertanian yang dikelola dengan sistem yang mengindahkan ilmu dan juga keterampilan juga akan menghasilkan pakan yang bermutu bagi peternakan. Jadi pertanian dan peternakan ini kalau bisa kami ibaratkan ya saudara dekat, saudara kandung, malah saudara kembar mungkin itunya, yang ini eranya dari kita apa yang disebut dengan integrated farming atau pertanian terpadu. Demikian Mbak Mita. Oke, Mas Tolha silakan. Iya, sahabat-sahabat pesona, teman-teman peternak ataupun petani di Wonosobo ataupun di wilayah yang lain, mari kita bertani ataupun beternak dengan dilandasi dengan ilmu agar nanti hasilnya ada. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seluruh ataupun setiap kegiatan yang aktivitas yang kita lakukan baik itu beternak maupun bertani ini tetap dilandasi dengan niat ibadah. Yang terakhir bahwa Indonesia ini kan mayoritas petani karena negara agraris. Jadi negara ini harus